5 dengan materi yang ke-13 tentang terkait hukum pidana militer. Kita akan membahas tentang apa aja sumber hukum pidananya dan apa aja sistem pidana militernya. Baik, sekarang kita akan memperkenalkan diri, mulai dari saya sebagai moderator. Saya Kevin Ardani Berwijaya. Di sebelah kiri saya ada Diski Reza, sebelahnya Diski ada Moana, dan di sebelah kanan saya ada Cahya Febriasana, dan di sebelah saya ada Manisa Sania Asustri. Mungkin tanpa basa-basi, kita akan membahas dulu yang pertama-tama ini tentang apa sih hukum pidana militer itu dan apa aja sumber hukumnya. Mungkin mulai dari siapa ini? Mungkin Cahya. Boleh. Jadi tadi tentang hukum pidana militer dan juga norma pidana yang mengatur ya. Jadi pengertian hukum pidana militer itu dan norma pidana yang mengaturnya itu ada anggota militer TNI yang sebagai subjek hukum, terus juga ada perbuatan yang dilarang dalam konteks kemiliteran, serta ada proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, yang dimana ketika anggota militer itu melakukan tindak pidana, mereka itu tidak masuk ke pidana umum. Terus juga ada yang terakhir, hukum ini berbeda dari hukum pidana umum ya, karena memiliki sanksi, prosedur, dan juga pengadilannya tersendiri. Jadi yang perlu kita ketahui, hukum pidana militer itu berbeda dengan hukum pidana umum karena mereka memiliki pidana militernya tersendiri. Terima kasih. Oke, baik. Di sini tadi membahas tentang apa itu hukum pidana militer. Dan kita akan lanjut ke sumber hukumnya ini. Apa sih sumber hukum di dalam pidana militer itu sendiri di Indonesia? Oke, baik, kembali ke aku lagi ya teman-teman. Tadi pertanyaannya itu sumber hukum pidana militer yang ada di Indonesia ya. Jadi untuk sumber hukum pidana militer yang ada di Indonesia itu memiliki dua, yaitu material dan juga formal. Salah satunya itu material, di mana material itu memiliki nilai, kepentingan, kebutuhan pertahanan, dan juga latar belakang pembentukan aturan pidana militer itu tersendiri, seperti kedisiplinan militer, tata tertib ketentaraan, keamanan nasional, serta kepatuhan hierarki komando. Terus juga yang kedua tadi ada formal, yang dimana formal ini adalah peraturan perundang-undangan. Salah satunya ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, yang dimana undang-undang ini tuh mengatur kompetensi, terus jenis pengadilan militer, prosedur, serta kewenangan hakim dalam pidana militer itu sendiri. Dan juga ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau kita sebut KUHPN, yang merupakan kitab yang mengatur jenis tindak pidana militer. Jadi dalam kitab ini itu mengatur semua jenis tindakan pidana militer. Terus juga ada Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer atau KUHDM yang mengatur pelanggaran disiplin, tetapi bukan tindak pidana. Jadi dalam undang-undang ini mengatur pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota militer yang tidak berkaitan dengan tindakan pidana. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur kedudukan militer, penegakan kode etik, dan juga kedisiplinan prajurit. Salah satunya ada peraturan pelaksanaan Panglima TNI, yang dimana peraturan Panglima TNI ini mengatur tentang kepala staf angkatan seperti angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan udara. Terus ada juga peraturan internal seperti buku, petunjuk pelaksanaan, dan lain-lainnya. Oke, mungkin saya akan mengutip beberapa poin-poin yang penting aja. Jadi teman-teman sekalian, kalau hukum pidana militer ini sistem hukum yang memberikan aturan khusus bagi prajurit TNI yang ada di Indonesia dengan tujuan menjaga disiplin dan ketertiban militer. Dan sumber-sumber hukum yang ada di pidana militer ini berasal dari KUHPM,
peradilan militer, undang-undang TNI, dan juga serta peraturan internal TNI. Mungkin selanjutnya saya akan lanjut ke ruang lingkup. Ada nggak sih di pidana militer itu ruang lingkup? Maksudnya itu seperti ruang lingkup hukum pidana militer ini meliputi aturan dan proses penanganan yang sama nggak sih? Yang kayak kan pidana militer ini kan berbeda dengan undang-undang yang umumnya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan dengan teman saya. Mungkin siapa? Oke, baik. Untuk ruang lingkup, jadi ruang lingkup itu ada dua ya. Dan juga di ruang lingkup itu ada yang pertama ada subjek hukum, dan yang kedua itu ada jenis tindak pidana dalam KUHPM. Nah, jadi untuk subjek hukum itu berlaku untuk prajurit TNI aktif, dan juga ada personel cadangan yang sedang dimobilisasi, dan yang ketiga ada siswa pendidikan militer, dan yang keempat itu ada PNS yang berada dalam dinas militer. Itu mungkin bisa terbatas dari kasus tertentu mungkin. Dan juga ada sipil, jadi sipil ini hanya dalam kondisi khusus yang dimana misalnya itu mungkin saat perang gitu. Dan untuk jenis tindak pidana dalam KUHPM itu ada dua kelompok besar. Yang pertama itu tindak pidana militer murni, jadi itu hanya dapat dilakukan oleh militer. Nah itu misalnya itu ada desersi. Jadi desersi itu dari bisa kabur dari dinas mungkin seperti itu ya. Dan juga ada insubordination, itu melawan atasan. Dan yang ketiga itu ada pengingkaran perintah dinas. Dan yang keempat ada salah berjaga. Dan yang kelima ada membocorkan rahasia militer. Dan yang terakhir ada pengingkaran sumpah prajurit. Nah jadi yang kedua ini ada tindak pidana militer campuran, dan itu bisa dilakukan dalam tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. Nah misalnya itu ada pembunuhan, ada penganiayaan, ada korupsi, ada pencurian, dan juga ada narkoba. Nah jadi dalam kasus ini militer diproses melalui peradilan militer, kecuali aturan pemindahan ke peradilan umum diberlakukan menunggu revisi UU Undang-Undang untuk peradilan militer. Oke, mungkin kesimpulan singkatnya ruang lingkup hukum pidana militer ini meliputi aturan dan proses penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan disiplin militer. Sedangkan subjeknya itu adalah prajurit TNI dan pihak lain yang secara hukum tunduk pada yurisdiksi militer. Mungkin selanjutnya saya mau tahu tentang sistem peradilan militer di Indonesia ini sejak kapan sih diatur di Indonesia? Mungkin siapa yang bisa menjelaskan? Baik, jadi sistem peradilan militer itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Yang pertama itu ada struktur peradilan militer terdiri dari 4 jenis pengadilan. Yang pertama itu ada pengadilan militer atau bilmil. Jadi dia itu pengadilan tingkat pertama bagi prajurit, tamtama, dan bintara, dan menangani perkara pidana militer pada umumnya. Yang kedua itu ada pengadilan militer tinggi atau bilmilti. Nah, pengadilan ini adalah pengadilan tingkat banding atas putusan pengadilan militer menjadi pengadilan tingkat pertama bagi perwira menengah. Yang ketiga itu ada pengadilan militer utama atau bilmiltama. Jadi pengadilan ini adalah pengadilan tingkat kasasi dalam lingkungan peradilan militer dan setara dengan Mahkamah Agung dalam peradilan umum. Yang keempat itu ada pengadilan militer pertempuran atau bilmiltur, yaitu pengadilan yang berlaku pada keadaan perang dan mengadili tindak pidana militer yang terjadi di medan operasi. Nah, yang kedua itu ada pejabat penyidik dalam peradilan militer. Nah, dalam penyidik perkara pidana militer ini bukan polisi umum, melainkan yang pertama itu
Polisi Militer TNI atau POM TNI yang melakukan penyelidikan dan penyidikan awal. Yang kedua itu ada auditor militer atau OMP, berperan sebagai jaksa dalam sistem peradilan militer dan mengendalikan perkara, melakukan penuntutan, dan mengawasi penyidikan yang dilakukan POM. Yang ketiga itu ada hakim militer, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana militer. Yang ketiga itu ada proses penegakan hukum militer, itu ada 7, yaitu yang pertama penyelidikan oleh polisi militer, yang kedua ada penyidikan oleh POM TNI dengan pengawasan auditor militer, yang ketiga ada pra penuntutan oleh auditor militer, yang keempat ada penuntutan di pengadilan militer, yang kelima persidangan dilmil atau dilmiti atau dilmil tama, yang keenam itu putusan, dan yang ketujuh adalah eksekusi oleh petitur. Oke, mungkin poin pentingnya adalah peradilan militer menurut Undang-Undang 31 tahun 1997 itu sistem peradilan khusus yang menangani tindak pidana oleh prajurit TNI melalui 4 tingkatan pengadilan dengan prosedur dan kewenangan yang dirancang untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan militer. Oke, selanjutnya ada nggak sih ciri khas peradilan militer yang seperti kita tahu TNI dengan polisi ini kan mungkin agak beda atau ada sama gitu. Mungkin ada yang bisa jelaskan? Baik, jadi ciri khas peradilan pidana militer itu simple. Ada 5 ciri khasnya, yaitu yang pertama tuh lebih menekankan kedisiplinan dan hierarki komando. Terus yang kedua, prosesnya cepat untuk mendukung kesiapsiagaan pertahanan. Yang ketiga, itu sanksi dapat lebih berat untuk pelanggaran tertentu. Yang keempat, ada aturan disiplin terpisah dari pidana. Yang kelima, pengadilan bersifat tertutup untuk hal-hal yang menyangkut rahasia negara. Jadi gitu sih cukup jawabannya, karena memang simpel itu jawabannya. Oke, mungkin memang ada ya ciri khas peradilan pidana militer ini mungkin terletak pada penekanannya terhadap kedisiplinan dan hierarki komando. Karena yang kita tahu prajurit TNI ini terikat pada aturan khusus yang mengatur kepatuhan, loyalitas, dan tata tertib dalam struktur kemiliteran. Peradilan militer ini tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga ketertiban internal, kecepatan penanganan, dan kewibawaan komando. Sehingga setiap pelanggar dipandang sebagai ancaman terhadap disiplin dan efektivitas organisasi militer. Mungkin selanjutnya pernah ada nggak sih tindak pidana militer itu sendiri? Mungkin ada yang bisa jelaskan? Alan lagi ya. Nah, ini masuk teman-teman ya. Jadi contoh tindak pidana militer yang ada di Indonesia sekarang ini ada 4. Yang pertama tuh desersi, pasal 87 KUHPM, kabur dari kesatuan tanpa izin lebih dari 30 hari. Yang kedua itu melawan perintah atasan, pasal 103 KUHPM, tidak mematuhi perintah dinas yang sah. Yang ketiga mengabaikan tugas jaga atau tidak mau piket bahasanya, itu pasal 122 KUHPM, prajurit yang meninggalkan pos jaga. Yang keempat, membocorkan rahasia militer, pasal 133 KUHPM, menyampaikan informasi strategis kepada pihak tidak berwenang. Jadi cukup sih itu. Oke, jadi tindak pidana militer itu sendiri adalah perbuatan melawan hukum yang khusus terjadi di dalam lingkungan militer itu sendiri dan hanya dapat dilakukan oleh prajurit TNI. Jadi tidak, kalau masyarakat sipil biasa tidak kena di undang-undang ini. Karena itu berkaitan dengan kedisiplinan, tugas militer, dan kepatuhan terhadap hierarki komando. Oke, mungkin dari saya yang terakhir saya akan memberitahu contoh kasus
di hukum pidana militer itu sendiri. Yang pertama ini ada kasus penganiayaan oleh prajurit TNI. Jadi kronologinya ini si Kopral B terlibat perkelahian dengan warga sipil di luar dinas. Jadi Kopral B ini memukul korban hingga luka berat. Kejadiannya ini terjadi di tempat umum pada malam hari. Jadi penerapan hukumnya ini karena pelaku adalah militer, maka pelaku ini terkena sanksi KUHPM dan KUHP. Pasal yang dikenakan yaitu pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 52 KUHP tentang keadaan melakukan di luar alasan jabatan, pasal 132 KUHP tentang perbuatan yang juga diatur dalam KUHP tersebut, dan bila pelaku membawa senjata dinas, pelaku juga bisa terkena pasal 106 KUHP. Jadi sistem peradilan penyidikan oleh POM TNI ini, auditor menyiapkan dakwaan sidang di pengadilan militer dengan putusan penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan penahanan disiplin. Jadi komandan satuan memberi hukuman tambahan yaitu penundaan kenaikan pangkat. Jadi di catatan penting ini korban sipil dapat menggugat secara perdata terhadap negara. Mungkin sampai situ saja podcast di kelompok 5 ini. Jika ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.